Satu dua tiga tes satu 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 dua dua tiga tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Hudaya, umur saya 39 tahun. Sekarang saya tinggal di Kelurahan Harapan Jaya, Cibinong, Kabupaten Bogor, selaku pemilik dari Ketoprak Harja yang berlokasi di Jalan Raya 2, Harapan Jaya, Cikaret, Kabupaten Bogor. Kalau berkenalan ya, kalau bersinggungan dengan dunia wirausaha, sejak dulu di kampus, di kuliah, saya pernah jualan nasi uduk gitu kan, nasi uduk pernah, keliling ke kos-kosan juga pernah. Cuma memang kalau secara ditekuni lebih khusus kurang lebih 7 tahun lalu. Jadi ketika saya resign dari tempat kerja yang terakhir, saya dan istri berpikir apa yang enak gitu ya, yang memiliki keluangan waktu lebih banyak. Akhirnya saya putuskan di 7 tahun lalu saya berwirausaha. Dimulai dengan berbisnis keripik singkong. Walaupun kenyataannya ternyata emang nggak luas waktu juga gitu, kita lebih banyak hal, tapi ya sampai saat ini kita lebih menikmati ya, lebih menikmati banyak tantangan dan lain sebagainya. Alhamdulillah ya, karena kita punya ciri khas khusus, kita keripik balado dengan proses tertentu, alhamdulillah cukup berjalan dengan baik. Omset itu per hari bisa menyentuh angka 1,5 sampai 2 juta itu per hari ya, per hari. Jadi kita produksi tiap hari. Dan saya waktu itu punya agen dan reseller sampai kita kirim ya keluar Jawa, ke Medan, ke Pulau ke Sumatera Barat, bahkan kita pernah kirim juga. Cukup bagus lah. Tadi rata-rata omset per bulannya, per hari maaf ya, sekitar 1,5 sampai 2 juta. Cuma di dalam perkembangannya, terutama pas pandemi kemarin, nah ini mulai dah. Karena kebanyakan rekan atau reseller distributor kami ya, itu di perkantoran di wilayah Jakarta, di wilayah Bandung. Jadi ketika pandemi berlangsung, mereka WFH, sudah tuh kita mulai mengurangi kegiatan produksi sampai ini ya, akhirnya di pandemi kemarin yang kedua kita istirahat dulu sebentar seperti itu. Sebelum keripik kita hentikan, kita sudah memikirkan kira-kira produk apa nih yang bisa kita jual gitu kan. Yang itu kalau keripik kita waktu itu punya pemikiran ya, sangat terbatas cemilan, padahal kondisi kan waktu itu tahu sendirilah, dengan mungkin ekonomi juga terpengaruh pandemi. Jadi kita berpikir kita harus ada produk yang itu secara konsumsi masyarakat itu menjadi bahan pokok gitu, pengganti nasi lah atau pengganti mie instan gitu kan. Dan pikiran kami waktu itu diskusi dengan istri, yang itu bisa dinikmati kapan aja gitu. Pagi hayu, siang oke, malam juga banyak yang cari. Akhirnya kita cari, ketemulah yang namanya ketoprak, seperti itu. Kita waktu usaha itu nggak punya tempat ya. Dan artian kita nggak nyewa toko, nggak punya lapak. Karena memang dari awal saya bisnis di keripik pun, saya sudah mulai bersinggungan dengan dunia sosmed, dunia online seperti itu. Akhirnya kita cari referensi ketoprak yang enak di mana. Ya itu saya jujur aja setiap hari saya beli ketoprak di mana, bungkus, dengan istri diskusi kayak gimana. Sampai akhirnya saya ketemu waktu itu tetangga ngontrak nggak lama, dia punya kebetulan ya itu takdir Allah ya, kebetulan dia jualan ketoprak gitu. Waktu itu dia nggak memberikan resep secara detail ya, nggak memberikan. Cuman dia punya gambaran ketoprak tuh enak kayak gini. Akhirnya karena saya suka masak ya, saya eksperimen dengan istri 3 kali 4 kali, wah kayaknya ini udah cocok nih. Saya akhirnya panggil teman-teman yang memang saya tahu dia penggila ketoprak gitu. Saya gratiskan ya, apa nih rasa? Wah enak nih katanya. Terus saya termasuk dengan teman yang tadi jualan ketoprak. Apa nih? Udahlah ini mah besok juga udah bisa jualan katanya gitu. Alhamdulillah tuh. Akhirnya saya online. Jadi waktu itu langsung saya main di online. Alhamdulillah. Karena memang tren ya, kita sudah di dunia online, termasuk pandemi juga, ternyata ada berkah di balik pandemi gitu kan. Kita juga kemasannya cukup higienis, bagus, alhamdulillah tuh. Kita sampai sekarang berjalan hampir 2 tahun dengan ada cabang, mitra dan sebagainya, alhamdulillah sudah berjalan seperti itu mas. Kalau modal karena kita di rumah ya perabotan rumah lah gitu kan, kompor rumah, bahan baku. Cuman kalau kita mau dirupiahkan dengan bumbu dan sebagainya,
paling nggak lebih dari 500.000 lah. Nggak lebih dari 500.000 kita udah bisa, handphone kita punya sendiri kan, tinggal download. Nggak lebih dari 500.000 kita sudah bisa berjalan itu usaha ketoprak gitu, alhamdulillah. Ya alhamdulillah ya, karena kita konsisten ya di online juga kita, mungkin saya flashback juga ya, setahun lalu gitu kita ada ada seorang teman yang menawarkan yuk pindah tempat gitu kan, karena di rumah waktu itu ojek udah banyak gitu, ngantri ojek juga nggak nyaman gitu, ojek driver ada 8 gitu ngantri, udah nggak nyaman juga kita kalau jualan, mengganggu tetangga juga kan. Akhirnya kebetulan ada teman yang punya niat ya, yuk teman-teman yang mau usaha kita bikinkan lah ya, tempat ini gitu kan. Saya pindah ke sini. Nah di sini yang tadinya saya punya paradigma hanya jualan online, ternyata harus berpikir juga bagaimana offline. Akhirnya banyak pelanggan datang. Dari situlah pintu saya akhirnya mendapatkan mitra, Mas, gitu. Jadi ada yang pelanggan suka, mau dong bikin kayak gini di mana gitu kan, modalnya berapa gitu. Nah dari rata-rata dari pelanggan, akhirnya saya alhamdulillah saat ini punya cabang 1 di Depok, mitra itu 2 di Bekasi. Ini tahun ini besok ya Januari akan 4, lagi on proses untuk yang keempat. Di Gunung Putri 1, lalu di Depok tadi ada cabang, dan ini sedang mengurus 2 mitra gitu. Jadi alhamdulillah sih ada cabang, ada mitra. Jadi kalau ditotalin ada berapa? Kalau yang sudah jalan ini 6, yang sudah berjalan ini 6. Kita target Januari bertambah 4. Jadi mudah-mudahan bismillah Januari ada 10 mitra atau cabang gitu. Bismillah gitu. Kenapa namanya Ketoprak Harja? Harja ya. Jadi kalau saya memang ketika keripik namanya si Abah gitu kan. Jadi kita memang saya dengan, terutama dengan istri ya, karena kita sering diskusi pengen ngangkat hal-hal yang sifatnya tradisional gitu. Enggak. Dan kalau kita ngomong ketoprak kan dia makanan purbakala gitu, jadi zaman sejarah dulu ya. Mirip sate lah, mirip bakso gitu kan. Yang dari dulu sudah ada. Jadi kita pengen nama itu yang pertama, nama tuh nggak boleh nama modern karena kita nggak mau hilang dari sifat tradisionalnya, walaupun secara proses kemasan kita modern ya, penjualan kita udah termasuk modern lah, online. Yang kedua kita nggak lupa nih, kita tinggal di mana waktu itu, kita proses ketoprak ini kan di Harapan Jaya, nama kelurahan kita nih, nama tempat ini Harapan Jaya, disingkatkan Harja gitu kan. Dan yang ketiga ya bagian dari mimpi kita lah, kita kan pengennya usaha ini berkembang gitu kan, usaha itu maju, nggak cuma kita, juga karyawan bertambah. Ada harapan untuk jaya gitu. Nah, jadi 3 poin itulah yang melahirkan namanya Ketoprak Harja. Jadi kalau kita coba petakan ya, yang cabang, karena kalau cabang kan pengelolaan sendiri. Ya, kalau cabang kita SDM, pengelolaan, sewa sebagainya sendiri. Sedangkan kalau mitra, kita sifatnya ada berapa paket bumbu, topping yang kita sediakan. Jadi kita petakan itu. Tapi kalau untuk yang kita kelola sendiri, alhamdulillah ya, sebulan bisa 30 jutaan lah omset ya, bisa 40 bahkan kalau kita dengan iyalah. Jadi sehari itu kalau kita hitung bagus, satu cabang bisa 1 juta, 1,5 satu hari, 1,5 sampai 1 juta lah satu hari, satu cabang. Nah kalau ke mitra, karena kita sifatnya kita bumbu dan sebagainya, rata-rata satu cabang itu per pekan itu sekitar order bumbu ya 2 juta, 1,5 sampai 2 juta. Jadi kalau kita ini mungkin ya 10 juta sampai 15 juta itu dari bumbunya aja. Ya mudah ya, target kita dan udah berjalan sekitar ya 40 juta lah. 40 sampai 50 juta untuk tiap bulannya seperti itu. Jadi memang kalau ya saya jujur ya, sistem kemitraan ini kita masih belajar ya. Jadi kita itu punya mitra yang tadi saya sebutkan itu sekitar tahun ini aja, November Desember. Jadi masih banyak perbaikan di sana sini. Sistem juga kita perbaiki. Alhamdulillah sih ada rekan mitra kita di Bekasi 2 bulan sudah BEP. Jadi 2 bulan break even point, dah modal yang dia keluarkan udah balik gitu. Sudah balik dan sekarang dia tinggal menikmati, alhamdulillah. Bahkan sekarang buka, dia tadi kan buat dia sendiri, ternyata kakaknya habis PHK, dia buka buat kakaknya sekarang. Target besok katanya dia buat adiknya gitu. Jadi alhamdulillah, jadi dari 1 orang sudah menikmati hasil dengan prosesnya, bisa berjalan dan ajak saudara-saudaranya. Nah, untuk paketnya saat ini kita buka itu sekitar 6 juta, Mas. 6 juta. Itu apa? 6 juta itu kita ada pelatihan yang jelas. Jadi ada 3 bagian. Yang pertama marketing tools kita buat ya, kita ada spanduk, akun online kita buatkan. Misalnya di aplikasi GoFood, GrabFood itu sudah kita buatkan. Jadi teman-teman tinggal jual, karena platform jualan kita, model kita saat ini adalah di rumah, rata-rata di rumah.
Jadi para mitra kita komunikasikan ya bahwa udahlah pertama kali berusaha di rumah aja, asalkan tempatnya bagus, strategis, kita punya aplikasi online di rumah. Jadi 6 juta tadi sudah termasuk aplikasi kita daftarkan. Yang kedua marketing tools ya, jadi kayak spanduk macam-macam kita ada. Yang ketiga baru bahan baku. Jadi bahan baku itu kita ada bumbu. Untuk pertama kali itu bisa dapat 60 porsi. 60 porsi. Iya, itu udah satu paket. Terus pelatihan kita langsung di sini gitu. Jadi udah bisa 6 juta udah bisa berjalan. Dengan catatan tadi itu memang kita setup untuk usaha rumahan. Jadi untuk 6 juta itu untuk bumbu untuk 60 porsi termasuk kemasan. Wah, mahal. 60 porsi. Jadi nanti berikutnya ya beli ya satu paket. Topping udah kita dapatkan semua. Jadi kan kita ada sekitar 8 topping Mas. Ada otak-otak, sosis, bakso sapi, ya nanti ada fish roll itu ada. Jadi kita toprak kita tuh banyak varian topping. Kalau sama ini kan telur aja, kita ada macam-macam dan itu dapat gitu kan. Juga kompor gas kita ada juga. Alat masak beberapa kita berikan juga. Jadi ya cukup inilah lengkap lah. Ya. Nah, kemana teman-teman? Iya, kalau untuk ini bisa lihat di IG kita ada ketoprak harja, ya, ketoprak telur _harja, ketoprak telur _harja, seperti yang ini ya, HARDJA, atau bisa menghubungi di WhatsApp khusus kita 0878 7495 9445. Gitu. WhatsApp bisa langsung komunikasi. Betul. Nanti abang bisa menjelaskan rinciannya. Betul. Kita ada paket. Jadi kita tiap bulan ada update Mas. Bulan ini berapa, bulan kemarin kita ada promo apa. Jadi kita tiap bulan ada update seperti itu. Jadi kita menepati yang namanya The Mewah ini. Ini kafe The Mewah. The Mewah tuh mepet sawah sebenarnya. Mepet sawah karena kalau nanti bisa lihat view-nya ya. Ini kan ini Jalan Raya 2. Jalan Raya 2 Harapan Jaya Cibinong Bogor. Jadi kalau di map sudah ada The Mewah ini ya, tempatnya cukup asri ya sini. Jadi kebetulan ada rekan teman yang pingin punya jiwa inilah, jiwa sosial cukup tinggi. Yuk kita teman-teman yang punya usaha kita ajaklah teman-teman di forum gitu kan. Kebetulan saya ikut forum UMKM Cibinong juga kan. Kebetulan di Harapan Jaya yuk kita ajak teman-teman biar ada wadah, biar kita sama-sama belajar, sama-sama berkembang. Akhirnya dibuatlah ini November tanggal 13 November Mas, tahun lalu 2020. Jadi pas pandemi sebenarnya, pas pandemi, nah udahlah bismillah aja gitu kan, pas pandemi kita buat walaupun ini kemarin sempat tutup buka karena PKM ya. Nah, karena kita nggak mungkin kan namanya tempat hanya sendiri ketoprak saja, kita harus berkembang juga. Konsumen juga kan semakin banyak yang datang, alhamdulillah. Akhirnya ada mitra teman-teman dari forum yang bergabung. Ada mie ayam juga cuma mie ayam ya, ada sosis bakarnya, ada fish roll bakar dan sebagainya, ada ayam panggang, cukup enak juga, enak banget lah, bisa dicoba juga, ada ayam panggang, juga ada minuman, aneka minuman di sini ada. Dan ini doakan juga kita sedang men-setup untuk bikin kafe. Mudah-mudahan sih di bulan Februari ini sudah bisa lebih nyaman lagi buat kafe seperti itu. Kopi khusus, jadi ada kopi untuk khusus kopi ya, ada nanti kita buatkan. Konsepnya kayak kafe tapi Pujasera di berbagai macam warna. Betul. Dan memang di konsep awal sih kita ini pengennya ini kafe-kafe keluarga ya. Jadi kalau datang tadi juga rata-rata emang keluarga yang datang gitu. Seperti itu Mas. Ya kalau kita usaha ya suka duka banyak ya pasti, dan tantangan sih. Kalau saya lebih bicara tantangan ya. Jadi kalau kita berwirausaha, saya dulu pernah bekerja di corporate ya cukup lama ya. Ketika kita keterjun usaha, emang kaget juga, wah kok kayak gini gitu. Jadi kayak roller coaster maksudnya kan. Apalagi di tahun 2 tahun ini kan kita berhadapan dengan kondisi yang luar biasa ya, pandemi. Tapi kan nggak boleh jadikan alasan juga kan seperti itu. Jadi kalau sukanya, kalau saya suka tantangan gitu. Jadi ketika ada pandemi apa ya gitu kan. Oh akhirnya kita kemasan harus bagus nih, kemasan higienis nih gitu kan. Jadi sukanya kita bisa menghadapi tantangan, kita bisa berkreasi dengan bebas. Gitu kan, beda kalau kita di corporate, kita punya ide belum tentu kan kita bisa tuangkan kan, bagus juga belum tentu kita bisa tuangkan. Tapi kalau di wirausaha saya suka tantangan, wah ini menarik nih. Nah itu omset sih ngikut ya, itu suka juga kalau untung gede, suka, tapi itu bagian lain lah. Saya lebih suka aktualisasi diri kita. Dukanya apa? Wah duka
ada juga gitu kan, yang namanya usaha gitu kan. Tapi kalau duka itu lebih bagaimana saya lebih kecenderung ke apa ya, ketika nilai kita, value kita tuh nggak bisa diterima oleh konsumen dengan pas gitu. Ada komplain dari konsumen gitu. Itu sebenarnya yang lebih duka, kok bisa ya gitu. Apa kekurangan kita gitu. Ada review yang kurang pas. Oh, berarti kita masih ada yang kurang nih gitu. Atau ada mitra kita, oh ini apa ya? Walaupun kita sudah standar ya. Tapi ya, tetap ada komplain. Nah, itu yang membuat kadang-kadang jadi overthinking ya. Apa gitu. Nah, itu Mas. Jadi kalau bagi saya bukan soal omset naik turun ya, itu hal yang lain, tapi lebih pada tadi value nilai-nilai kita yang nggak nyampe gitu ke konsumen, ke mitra. Itu Mas. Kalau ya, terima kasih tuh. Pertanyaan yang bagus banget itu kan. Kalau bagi saya pribadi yang sudah ya nggak lama banget lah di dunia kuliner, sebenarnya ke selera ya. Kita makannya kok rame gitu kan. Yang ini rame juga gitu kan. Rasa kok beda. Jadi yang pertama ini lebih pada selera ya. Selera masyarakat, orang beda-beda. Cuma yang membuat kita pede akhirnya kan ketika launching produk ini, yang pertama emang bumbu kita agak medok ya. Emang terkenal kita medok. Jadi segmentasi kita orang-orang yang suka ketoprak bumbunya banyak, medok. Nah itu kalau orang yang, jadi kita emang dari awal udah segmented ya, wah, orang yang suka ketoprak bumbunya banyak, medok. Yang kedua toppingnya Mas. Topping. Jadi kita itu ada 9 topping. Jadi telur aja kita ada yang spesial, namanya telur ketoprak, telurnya crispy. Ya, crispy itu juga pencarian itu, akhirnya dapat telur crispy gitu kan. Kayak telur di rumah makan Padang begitu ya? Beda. Jadi nanti kita bisa coba. Jadi dia lebih megar, sarang gitu Mas. Jadi kayak sarang itu telur crispy, ada otak-otak. Jadi kita juga ketoprak kan memang identik dengan maaf ya, kuliner jadul ya, dari dulu ada. Tapi kita coba combine dengan toppingnya yang itu kekinian, tapi harus pas di lidah gitu, jangan sampai di match ternyata kok acak-acakan. Nah, keunggulan kita bisa memadukan topping gitu. Ada otak-otak goreng, ada fish roll goreng, itu nyambung, enak bahkan. Bakso goreng, bakso ikan goreng, apalagi ya, banyak lah, ada 9 topping yang ini bisa kita nikmati di Ketoprak Harja. Tapi Ketoprak Harja ini mengangkat derajat ketoprak itu sendiri. Enggak juga sih. Naik kelas. Ya, keinginan kita sih naik kelas, tapi harganya tidak ikut melambung lah seperti itu. Jadi semua ketoprak itu kan semua kalangan harus bisa menikmati sebenarnya. Ada 2, ketoprak otak-otak goreng sama ketoprak telur crispy. Itu dua itu yang kalau telur ya telur crispy, kalau topping otak-otak goreng itu luar biasa itu. Kalau kita beda ya dengan online ya, jelas online beda. Kalau di ini berkisar tanpa telur itu sekarang kita masih 12.000 Mas. Itu tanpa ya, offline, dine in ya. Dine in 12.000. Kalau dibawa keluar take away kita ada charge untuk kemasan box. Karena kita box ya, serbaguna, kita ada charge kemasan. Lalu kalau untuk topping kita paling paling tinggi itu 16.000 aja. Iya itu. Jadi ya masih terjangkau lah. 16.000 udah makan ketoprak mewah. Oh iya, ada ketoprak dengan topping yang macam-macam gitu kan. Bisa kita pilih lah. Seperti itu. Kalau buat teman-teman ya yang sudah berjalan, yang mungkin ya dengan kondisi seperti ini kita nggak boleh nyerah ya. Selalu ada peluang, selalu ada tantangan. Dan saya juga diajarkan jangan menyalahkan pandemi gitu kan. Kita nggak boleh, berarti kita nyalahin takdir Tuhan ya, takdir Allah. Kita ada pandemi sepi nih ya. Mungkin justru karena tantangan ini, apa ya kira-kira yang bisa kita buat? Ya oke sepi, oke omset mungkin menurun, tapi pasti ada jalan. Dan ini mungkin yang perlu kita saling memotivasi ya, teman-teman juga memotivasi saya dan kita ya sama-sama motivasi. Kalau yang dua buat teman-teman yang baru berusaha ya harus punya tekad gitu, harus punya keinginan lebih. Tidak hanya mengejar, oke lah memang materi yang kita kejar, tapi lebih dari itu kita bisa memberikan manfaat, ada saudara, ada tetangga yang butuh pekerjaan. Kalau kita berusaha, punya bisnis ya, ini kita peluangnya untuk kesana itu lebih besar gitu. Dan tadi ya kita bisa mengaktualisasikan diri gitu. Oh kita
punya ide apa nih? Nah, kalau di bisnis sendiri kita bisa lah untuk berkembang dengan kemampuan-kemampuan yang kita miliki. Gitu. Jadi pandemi ini, terutama pandemi ya, kita jangan nganggap ini, wah ini gara pandemi, wah ini nggak boleh gitu kan. Jadi ini kita anggap sebagai sebuah ujian dari Allah, ya kita termotivasi gitu kan. Dan tentunya namanya usaha, kita nggak boleh lepas tuh doa, niat, dengan kalau kita niat jelek, kecatat usaha kita walaupun maju juga nggak ada berkahnya kan. Yang kita kejar kan berkah. Berkah itu dikit, nikmat apalagi banyak. Nah, seperti itu Mas. Iya, makasih banyak ya Bang ya. Terima kasih. Usahanya. Terima kasih teman-teman juga ya yang lihat channel ini. Terima kasih.